Masih ada yang nanya, monggo, tentang skip latihan sebenarnya menurunkan progres gak sih? Wah, ini mesti cermat ini. What the fuck? Saya Andrew Raditya, ikutin terus. Cermat gimana Mas? Cermat dalam memperhatikan segala kemungkinan yang mungkin bisa kopet. Sing simpel nyuk tai. Oke jeng. Saya bagi jadi 4 bagian penting. Yang pertama, kesibukan saat skip latihan. Jika Mas pekerja kasar seperti saya misalkan, jika saya sedang ada proyek yang melelahkan, terkadang juga saya skip latihan. Tetapi dalam pekerjaan saya juga menggunakan otot. Jadi itu tidak terlalu mempengaruhi progres pembentukan otot saya. Tetapi jika Mas pekerja kantor yang notabene lebih banyak duduk daripada beraktivitas fisik, itu bisa menurunkan progres pembentukan otot yang Mas bangun. Atau jika ada teman-teman yang masih sekolah, jika hanya belajar, tidur, atau bahkan belajar sambil tidur, ya jelas bisa menurunkan progres. Tetapi jika banyak kegiatan fisik seperti main futsal atau basket misalnya, itu tidak terlalu mempengaruhi progres pembentukan otot karena banyak otot yang bekerja. Dan selama kita beraktivitas menggunakan otot, itu sama saja dengan latihan. Kita bisa saja mengartikan kegiatan fisik itu sebagai active rest day. Atau kalau penasaran, bisa kalian cek di kanan atas atau kalian bisa cek juga di deskripsi. Kalau kegiatannya tentang spiritual Mas, ya diutamakan dulu, nggak masalah. Emang kegiatan apa? Ngepet Mas ya, kan pakai otot juga. Biar jilat celeng ngesuk. Kampret ketularan. Lanjut, yang berikutnya. Yang kedua, durasi atau lamanya skip latihan. Jika Mas skip latihan 1-2 hari, itu nggak masalah. Bisa jadi saat mulai latihan lagi, badan akan lebih siap untuk latihan lebih keras. Dan kalian bisa memanfaatkan itu untuk latihan yang lebih ekstra lagi. Tapi kalau kata Om Aderai, jangan lebih dari 3 hari. Jika kalian binaraga, seperti itulah konsekuensinya. Tetapi jika bukan binaraga dan hanya manusia yang ingin menjadikan badan versi terbaik sesuai selera, ya jangan lebih dari 4 hari lah. Yang tidak kalah penting, kalian harus perhatikan seberapa sering skip latihan. Jika dalam seminggu skip sampai 4 hari dalam 1 bulan, ya itu bukan skip lagi namanya, tapi nggak konsisten. Jangan seperti itu juga. Mungkin ada dari teman-teman yang memang sangat sibuk dan terpaksa harus skip latihan untuk waktu lebih dari 3 hari. Kalian bisa coba lakukan gerakan seperti ini. 5-10 menit pun sudah bisa menghambat penurunan progres pembentukan otot kalian. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di sini atau kalian bisa cek juga di deskripsi. Kalau binarangka Mas ya, kenapa binarangka? Skip latihan lebih dari 4 hari, boleh nggak? Boleh dong, 300 tahun juga boleh. Wah, jenglot windes. Lah iya, kowe kuwi ta. Hits. Lanjut ya. Yang ketiga, jadwal latihan saat enggak skip latihan. Jika kalian punya jadwal upper body dan lower body, libur 2 hari sebelum latihan lagi, itu bukan skip latihan. Atau misalkan full body workout lalu libur 3 hari, ya itu bukan skip, tapi emang butuh istirahat. Berbeda jika jadwal kalian seperti saya misalkan pull, leg, push, bahu, dan rest. Memang didesain untuk rest 1 hari. Kecuali kalian masih muda dan energik, silahkan aja nggak pakai rest. Jika jadwal latihan seperti itu, sangat disarankan jangan libur lebih dari 3 hari. 2 hari saja itu sudah toleransi paling lama. Intinya untuk otot yang sama, silahkan kalian latih dengan interval atau jarak 4-5 hari.
Dan jika sampai 7 hari alias kalian latih otot yang sama seminggu sekali, itu agak kurang, tetapi kembali lagi sesuai selera. Jika memang sukanya tipis-tipis saja, ya nggak masalah. Buat kalian yang bingung atau penasaran jadwal yang saya gunakan seperti apa, kalian bisa cek di kanan atas atau kalian bisa cek juga di deskripsi. Kalau jadwal latihan full body setiap hari Mas, jangan skipnya berapa hari. Ayo pekok nek kuilek. Loh, ninja itu kan tiap hari full body workout toh Mas. Nyoh. Genjitsu o miro. Asyik, asyik. Ampun Mas. Sekarang yang paling penting, yang keempat, pengaruh profesi kalian saat skip latihan. Jika kalian berprofesi sebagai binaraga, jelas jangan skip latihan, konsekuen dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tetapi jika kalian bukan binaraga, ya nggak masalah skip kalau memang butuh skip latihan. Dan jika ternyata kalian harus skip latihan lebih dari 3 hari, coba perhatikan lagi keseharian kalian. Karena pada dasarnya latihan itu tidak harus di gym yang jauh dan butuh banyak waktu untuk sampai ke tempat fitness. Jika alasan kalian hanya tidak sempat ke gym, kalian jelas hanya beralasan. Kalian bisa latihan dengan gerakan-gerakan kalistenik. Bahkan yang dibilang pull up tidak bisa tanpa alat pun masih bisa diatasi dengan ventilasi pintu atau bahkan daun pintunya sekalian. Dan jika ada waktu, lalu kalian berpikir, tanggung besok lagi ajalah latihannya. Nah, itu yang harus kalian perbaiki. Jangan malas. Jika pikiran seperti itu muncul, hati-hati. Itu tanda-tanda konsistensi kalian sudah mulai goyang. Paksa latihan, jangan cari motivasi. Cek di sini untuk tips konsisten atau kalian bisa cek di deskripsi. Tapi masih berani. Hah? Hehehe, ora, ampun Mas. Awas aneh-aneh meneh yo. Terus sarannya gimana Mas? Saran saya gini Mas. Sebisa mungkin atur kegiatan sebaik-baiknya. Sesibuk-sibuknya kalian, usahakan ada waktu untuk olahraga supaya bugar. Dan kontrol makanan supaya tetap sehat. Kalau sehat, kita bakal punya banyak masalah. Tetapi kalau sudah sakit, masalah kita hanya satu, yaitu kesembuhan. Jadi syukuri aja kalau lagi banyak kerjaan, berarti masih sehat dan bugar. Dan sebagai bentuk syukur, jangan lupa latihan dan atur makan supaya tetap sehat dan bugar. Welok, sok bijak ya Mas. Wulu lah kok sok bijak. Habis makan apa Mas? Bar ngelek portal aku. Puas. Tutup John. Sekian dari kita. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Buat teman-teman yang belum gabung sini. Workout bareng Indonesia, komunitas latihan rumahan, fitness, gym, dan kalistenik. Tempat kalian belajar, diskusi, dan berekspresi. Atau mau curhat, gabung sini. Keluh kesah workout pemula, komunitas workout bareng Indonesia 2. Kalau pengen tanya jawab, di situ tempatnya. Dan satu lagi, jangan ragu-ragu. Kalau nggak ada yang jawab, ya saya yang jawab. Tapi mungkin agak slow respon kalau saya yang jawab. Jadi ya harap maklum.